Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya para peserta didik yang telah berhasil masuk di SMK Muhammadiyah 11 Sibuluan tahun pelajaran 2021-2022. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun, pada tahun ini, kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda. Pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua, sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS kita gelar secara virtual. MPLS dilaksanakan terbagi atas 3 hari, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Senin, dimulai pada pukul 8 pagi. Diharapkan kepada siswa-siswi kami kelas 10 agar tepat waktu dan agar antusias serta serius dalam menyimak video MPLS, karena ini merupakan salah satu yang menandakan anak didik aktif dan serius bergabung di SMK Muhammadiyah 11 Sibuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam kondisi situasi pandemi Covid. Tapi alhamdulillah Allah masih tetap memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita tidak dapat begitu saja meninggalkan aktivitas kita dengan sia-sia. Tapi Allah masih memberikan kepada kita ilmu sehingga kita dapat menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak sekalian dan terkhusus kepada anak-anak kami kelas 10 yang baru saja bergabung di SMK Muhammadiyah 11 Sibuluan Kabupaten Jawa Tengah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW selaku uswatun hasanah bagi kita, teladan yang baik khusus kepada kita umat Islam. Ini adalah sebuah contoh yang harus kita contoh. Apa yang sudah dianjurkan oleh Rasul kepada kita, baik dari sisi tingkah laku maupun perbuatan, apalagi dari sisi ilmu pengetahuan. Pertama sekali kami menyapa anak-anak kami sekalian yang sudah bergabung di SMK Muhammadiyah 11 Sibuluan Kabupaten Jawa Tengah. Selamat datang anak-anak kami di kampus kita ini. Ya, kenapa saya katakan kampus? Walaupun dalam kondisi yang cukup sederhana, tapi kampus itu adalah tempat di mana kita bisa berbagi dan menimba ilmu. Anak-anak kami sekalian, perlu kita pahami bahwa SMK Muhammadiyah ini adalah salah satu sekolah yang berdiri atau didirikan pada tahun 1989. Sudah cukup lama memang, tapi semua itu berkelanjutan dan terus berkembang sesuai dengan perkembangannya. Nah, oleh karena itu anak-anak kami mungkin banyak yang bertanya-tanya, seperti apa sih SMK Muhammadiyah 11 Sibuluan Kabupaten Jawa Tengah? Ada berapa saja program keahlian? Insya Allah nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tapi yang pasti kami sampaikan kepada anak-anak kami semua bahwa
Yang utama sekali adalah luruskan niat kita dulu. Ya, anak-anak kami sudah memilih program keahlian yang kita kenal mungkin secara umum itu adalah jurusan. Ya, ada yang jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian ada yang TBSM, teknik bisnis sepeda motor, dan juga ada yang TKJ, teknik komputer dan jaringan. Ya, semua itu sudah anak-anak kami pilih sesuai dengan minat dan bakat. Maka yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak kami semua adalah bahwa pilihan yang sudah menjadi pilihan anak-anak kami sekalian itu seharusnya kita luruskan dulu niat kita. Kita mau jadi apa? Ya. Kenapa kita harus memilih jurusan TKR misalnya, TBSM atau TKJ? Itu semua adalah tergantung kepada diri anak-anak kami sekalian. Tentu ada sesuatu yang membuat, yang memikat anak-anak kami sehingga anak-anak kami bisa memilih jurusan itu. Ya. Nah, dengan pemilihan itu ibarat kata bahwasanya itu adalah pilihan kita. Maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Tanggung jawab yang kita maksud adalah tentunya dengan benar-benar belajar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak kami sekalian, tentu kita juga tidak menginginkan kondisi yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Apa itu? Pandemi COVID-19. Dengan pandemi COVID-19 ini anak-anak kami sekalian, banyak hal yang tentunya yang selama ini anak-anak kami pernah bermimpi bahwasanya akan begini, akan begitu. Tapi dengan kondisi COVID ini tentu banyak perubahan-perubahan. Di antaranya apa? Kita tidak lagi bisa bertatap muka sementara waktu. Ya. Kenapa? Karena adanya aturan-aturan yang tidak membolehkan kita untuk melakukan kerumunan. Ya. Jadi dengan cara apa yang harus kita lakukan? Salah satu diantaranya adalah dengan cara pembelajaran secara daring. Dan juga di sekolah kita ini ada dua program yang harus kita pahami. Sistem pembelajaran yang kita lakukan adalah yang pertama adalah sistem pembelajaran secara daring dan juga ada sistem pembelajaran secara luring. Anak-anak kami yang memiliki Android, maka kita anjurkan untuk pembelajaran secara daring. Dan kepada anak-anak kami yang tidak memiliki Android, maka kita berikan kesempatan dan pemberlakuan untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Ya, artinya luring apa? Ada waktu-waktu tertentu nanti yang akan kita siapkan kepada anak-anak kami untuk mengambil atau menjemput materi ke sekolah. Ya, nggak usah ragu-ragu anak-anak kami sekalian. Ya, oh saya begini, saya begini, nggak perlu anak-anak kami sekalian. Kenapa? Kami akan tetap memberikan pelayanan kepada anak-anak kami. Kenapa? Tujuan kita adalah SMK Muhammadiyah memberikan yang terbaik ya kepada anak-anak kami. Begitu anak-anak kami sudah mempercayakan diri masuk di SMK Muhammadiyah 11 Siburuan Kabupaten Tambak Tengah, maka kami bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Itu harus kita punya prinsip seperti itu anak-anak kami. Ya. Jadi anak-anak kami sekalian, siswa baru, selamat datang ya. Sekali lagi Bapak sampaikan kepada kita semua, selamat datang ya. Selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 11 Siburuan Kabupaten Tambak Tengah. Ya. Lokasinya mungkin kita sudah tahu ya, hadir. Nah, lokasi kita ini berada di lingkungan masyarakat ya. Artinya apa? Ketika kita sudah berada di lingkungan masyarakat, maka secara otomatis kita nanti akan dilakukan pengawasan oleh masyarakat. Dan kita harus menjaga diri juga, bahwasanya jangan sampai kehadiran kita di lingkungan masyarakat yang sudah kondusif kemudian itu membuat kegaduhan. Jadi perlu kami tekankan kepada anak-anak kami sekalian, ya. Ketika kita sudah masuk ke lingkungan masyarakat, di mana sekolah kita ini berada di lingkungan masyarakat, maka pandailah kita untuk menyesuaikan diri. Jangan kita sampai mengganggu kehidupan atau ketertiban atau ketenangan di lingkungan masyarakat, ya. Jadi lingkungan kita ini adalah lingkungan yang ramah, ya. Masyarakat yang berada di sini ini adalah masyarakat yang ramah, yang siap membantu anak-anak kami ketika anak-anak kami mengalami satu kendala, ya. Jadi pandai-pandailah kita. Selanjutnya, ya, kami juga menghimbau kepada anak-anak kami khususnya ini kelas 10 ya, di seluruh program kalian atau seluruh jurusan, baik TBSM, TKR dan juga TKJ, ya.
bahwasanya kita memiliki satu program tidak sama dengan anak-anak kita ataupun teman-teman kalian yang SMA, ya. Kalau SMA itu salah satu tujuan mereka itu adalah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau kita SMK itu tidak. SMK itu adalah kita dipersiapkan untuk kerja. Ya. Jadi kita disiapkan untuk kerja, menjadi tenaga-tenaga yang memiliki skill atau keterampilan yang bagus, yang baik. Jangan nanti tamat dari SMK Muhammadiyah misalnya, ya, jurusan TKRO lah misalnya, tak bisa pula dia membawa mobil, tak bisa pula dia menyetir. Nah, ini kan tak betul juga, ya. Atau misalnya tamat dari SMK Muhammadiyah jurusan TKJ, sedikit pun dia tak mampu atau tak bisa dia melakukan program, ya, menginstal komputer atau yang lainnya. Nah, ini adalah satu kelemahan kita, anak-anak kami. Kenapa kita tidak mau? Padahal kita mempersiapkan itu, ya. Jadi yang kami tuntut kepada anak-anak kami nanti, begitu sistem pembelajaran ini, ya, baik secara daring maupun luring, nanti kita akan menyesuaikan lah, ya. Apa itu? Misalnya kita akan lebih fokus kepada sistem pembelajaran praktik. Anak-anak kami kelas 10 tentu pernah menghayal, saya masuk ke SMK ini tujuannya adalah mengelakkan mata pelajaran matematika misalnya. Salah, ya. Kalau misalnya anak-anak kami sekalian mengelakkan mata pelajaran matematika, justru, ya, di SMK itu matematika ada, ya. Kenapa? Karena matematika itu adalah salah satu mata pelajaran pendukung, ya. Anak-anak kami sekalian, ya, kita bisa melihat begitu anak-anak kami masuk ke sekolah, di lingkungan sekolah itu tertera apa yang menjadi visi dan misi sekolah. Anak-anak kami bisa baca itu nanti, ya, bisa lihat, dan ini nanti akan disampaikan secara gamblang oleh beberapa kawan-kawan guru yang lainnya, ya. Bapak secara umum menyampaikan bahwasanya kita ingin tujuan visi kita itu adalah membentuk, ya, generasi atau lulusan yang memiliki kemampuan atau keterampilan baik di bidang iptek maupun juga iptak. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptak itu apa? Ilman dan takwa. Jadi lulusan SMK Muhammadiyah itu kita harapkan adalah memiliki skill, keterampilan yang bagus, dan juga memiliki tingkat iman dan ketakwaan serta berakhlak mulia, ya. Jadi anak-anak kami sekalian, ya, anak-anak kami kelas 10, mari bergabung bersama kami, ya, SMK Muhammadiyah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dengan aturan-aturan yang sudah ada. Anak-anak kami tentu aturan yang sudah kita lakukan, kita buat itu adalah sebagai rel, ya. Ibarat kereta api, kita ini adalah gerbong, ya, kita pengikut yang berada di gerbong itu. Ketika kita lari dari rel, maka gerbong, ya, kereta api itu akan terbalik, terjadilah kecelakaan. Nah, aturan-aturan yang ada nanti di sekolah yang kita tentukan itu adalah sebagai rel bagi anak-anak kami, ya. Rel artinya apa? Inilah nanti menjadi acuan, panduan, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi cita-cita anak-anak kami itu nanti insya Allah akan tercapai dengan baik. Anak-anak kami sekalian tentu kan sayang dengan orang tua. Anak-anak kami sekalian kan tentu cinta dengan orang tua. Nah, oleh karena itu harapan dan keinginan orang tua itu kalian itu tamat dari sini dengan sebaik-baiknya. Tamat dari sini dengan memiliki bekal yang baik. Ada skill, ada keterampilan, ada ilmu pengetahuan, ya, yang itu nanti akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami, ya, ini juga perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ya, bahwasanya sekolah kita ini adalah salah satu sekolah yang
bernuansakan keagamaan. Sekolah SMK Muhammadiyah ini dibawa dan diasuh oleh Muhammadiyah. Tentu ada aturan-aturan yang kita sesuaikan dan kita ikuti berdasarkan aturan Perserikatan Muhammadiyah. Ya, jadi intinya kepada anak-anak kami sampaikan bahwa bergabung kita di SMK Muhammadiyah ini tentu adalah untuk menimba ilmu, ya, menimba ilmu. Nggak ada yang lain. Ilmu itu apa? Bisa pengetahuan, juga bisa keterampilan, ya. Jadi anak-anak kami ingat pesan saya selaku kepala sekolah yang diberikan amanah untuk memimpin SMK Muhammadiyah ini. Pesan saya kepada anak-anak kami, kita bergabung di SMK Muhammadiyah ini, luruskan dulu niat kita, ya, bersihkan hati kita, bahwasanya kita menimba ilmu ini yang pertama adalah karena Allah, ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lalu ada yang macam-macam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita itu karena Allah, ya. Kemudian dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu kita itu akan kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ketika kita menuntut ilmu itu karena Allah, maka seluruh aturan-aturan yang baik itu akan kita ikuti. Seluruh larangan-larangan itu akan kita tinggalkan. Kenapa? Kita takut pada Allah, ya. Ini pesan saya kepada anak-anak kami semua. Jangan sampai ada yang kami dengar nanti anak-anak kami kelas 10 begitu sudah mengikuti pembelajaran, tiba-tiba tidak aktif, ya, tiba-tiba tidak begitu berperan aktif dalam pembelajaran. Anak-anak kami, makanya Bapak pesan tadi, luruskan dulu niat kita, ya. Semangat itu yang paling penting. Dalam suasana apapun kita, mau COVID, mau apapun itu, ya, tetap tujuan kita adalah belajar. Tetap tujuan kita adalah menimba ilmu, ya. Jadi anak-anak kami tetap bersemangat, ya. COVID ini adalah salah satu upaya yang sesungguhnya kita diajak untuk melakukan evolusi, perubahan, ya. Yang tadinya mungkin kita bisa berjumpa, saat ini ya kita daring, tapi tidak mengurangi makna daripada menuntut ilmu, ya. Jadi selamat datang sekali lagi kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir ini, anak-anak kami sekalian, kami mengucapkan terima kasih, ya. Salam kami selaku pengelola SMK Muhammadiyah 11 Ribuan Kabupaten Tengah. Tolong sampaikan salam kami kepada kedua orang tua atau orang tua anak-anak kami, bahwasanya terima kasih kami, ya, karena telah mempercayai SMK Muhammadiyah 11 Ribuan Kabupaten Tengah sebagai satu lembaga pendidikan yang ditujukan untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Kepercayaan orang tua yang sudah diberikan kepada kami, insya Allah kami akan menjaganya dengan baik. Semoga kita terjauh dari segala halangan. Semoga Allah memudahkan seluruh upaya dan usaha yang akan kita lakukan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terjauh dari segala rintangan dan hambatan, dan berdoa kepada Allah semoga pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga apa? Kita kembali bisa belajar secara normal, ya. Jadi anak-anak kami, selamat bergabung di SMK Muhammadiyah. Salam kepada orang tua, bahwasanya kesuksesan kita itu adalah dengan 3 pilar: kerjasama antara pihak sekolah, siswa, anak-anak kami tentunya dengan orang tua. Peran serta itu yang kemudian akan kita gabungkan dalam satu sistem komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Besar harapan kami dalam pembelajaran masa MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, anak-anak kami nanti kami harapkan berperan aktif. Nanti di beberapa session, beberapa kesempatan itu anak-anak kami nanti akan diberikan semacam tugas-tugas yang sifatnya tidak memberatkan anak-anak kami, ya.
Ada nanti misalnya ditugaskan kepada anak-anak kami memberikan data-data atau mungkin juga ada yang mengisi angket misalnya, ya. Harapan kami anak-anak kami tujuannya itu adalah bagaimana supaya anak-anak kami bisa berperan aktif. Dan kami harapkan kepada anak-anak kami apapun nanti menjadi tugas dari anak-anak kami, kerjakanlah itu. Intinya tidak memberatkan. Intinya tugas itu adalah sebagai motivasi anak-anak kami bahwasanya anak-anak kami itu berperan aktif dalam sistem pembelajaran, baik secara daring maupun secara luring. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, saya imbau, saya ajak kepada anak-anak kami semua, khusus kepada kelas 10. Terima kasih sudah bisa bergabung di SMK Muhammadiyah 11 Sibuan Kabupaten Kabupaten Tengah. Kami sangat bangga dengan anak-anak kami. Kalian itu adalah orang-orang terbaik, ya. Kalian itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki cita-cita yang baik. Kenapa? Karena kami yakin kalian tidak salah memilih sekolah SMK Muhammadiyah 11 Sibuan Kabupaten Kabupaten Tengah. Ya, selamat datang ya kepada anak-anak kami. Selamat bergabung bersama kami SMK Muhammadiyah 11 Sibuan Kabupaten Kabupaten Tengah. Yel kita adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah luar biasa. Sekali lagi, yel kita adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah luar biasa. Demikian anak-anak kami, ya. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, semoga pandemi Covid ini segera berakhir di tengah-tengah kehidupan kita. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan horas. Demikian anak-anak kami, tetaplah semangat dalam menghadapi cobaan ini dan tetaplah semangat untuk meningkatkan pembelajaran. Demikian, sukses untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama Edi Hajmi Tanjung, lahir di Jago-Jago, alamat di Kalangan, mengampu mata pelajaran di kelas 10 dan kelas 11 di kelas TKRO dan TBSM, di mana TKRO itu teknik kendaraan ringan otomotif dan TBSM itu adalah teknik bisnis dan sepeda motor. Di samping itu juga Bapak ditugaskan oleh ataupun diamankan oleh Bapak Dedi Parisiotang, Kepala SMK Muhammadiyah 11 Sibuan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, di mana di sini kami sampaikan kepada anak-anak tugas kurikulum adalah sebagai mengatur daripada semua program pembelajaran di SMK Muhammadiyah, di mana program pembelajaran itu yaitu mengenai kurikulum kita, mata pelajaran kita sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah kita ini. Ada 3, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, teknik bisnis dan sepeda motor atau TBSM, teknik komputer jaringan atau TKJ, di mana kita dibagi dengan 3 jurusan itu supaya kita bisa mengambil, dan kami pun mengharapkan karena anak kami bisa mengambil kompetensi dan materi-materi yang ada pada 3 jurusan tersebut. Di samping itu juga ada di sekolah kita ini dikatakan ada PSG atau PKL, praktek kerja lapangan, nanti boleh kita laksanakan di kelas 10 untuk 2 jurusan, yaitu TBSM dan TKRO, dan kelas 11 nanti untuk TKJ. Sesuai dengan program-program yang ada di sekolah kita ini, semua sudah diatur dengan baik oleh ketua jurusan dengan arahan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dedi Parisiotang. Jadi kami sampaikan kepada anak didik kami, kita belajar, jangan takut dengan keadaan. Mari belajar, hilangkan rasa takut. Mari belajar dengan SMK Muhammadiyah, di mana SMK Muhammadiyah kita ini mempunyai moto bisa luar biasa. Jadi kami sampai kepada anak didik kami, Bapak juga mengampu sebuah mata pelajaran di kelas 10, yaitu pekerjaan dasar teknik otomotif atau disebut juga dengan PDTO, yang bertujuan untuk belajar mengenai oleh alat-alat ukur
Alat-alat ukur terbagi beberapa bagian, ada ukur tangan, ada ukur yang lain-lain yang bisa kita gunakan untuk mempraktekkan daripada sebuah dasar teknik otomotif tersebut. Di samping itu juga Bapak pada mengajar di kelas 11 TSM yaitu PSSM, yaitu pemeliharaan sasis sepeda motor, yang belajar untuk bagaimana mengetahui rangka, rem, shock ataupun shock absorber. Dan di samping juga ada mengenai rantai dan roda serta ban. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan sebagai perkenalan. Tetapi perlu kalian ingat, jangan menyerah dengan keadaan. Mari kita lawan keadaan ini dengan semangat SMK Muhammadiyah luar biasa. Sekian yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Effendi Tabarat, SPDI. Saya di SMK Muhammadiyah ini mempunyai jabatan yaitu Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, dan saya mengampuh mata pelajaran Kemuhammadiyahan ataupun KMD. Itu dia ya. Baik, di sini saya sampaikan kepada kita semua, khusus kepada anak-anak didik kami, bahwasanya di sekolah kita ini mempunyai peraturan-peraturan yang mana sudah dibuat secara tertulis, yaitu nanti bisa kita lihat nanti tayangannya. Tapi sebelumnya saya sampaikan juga bahwasanya di sekolah kita ini ada beberapa sanksi-sanksi bagi anak didik kami yang melanggar peraturan-peraturan sekolah, yaitu sanksinya ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Yang mana salah satu contoh daripada sanksi berat yaitu anak-anak didik kami melakukan ataupun membawa narkoba, ya. Ini akan langsung kita buat sanksi berat, yaitu sanksinya nanti bisa diberhentikan secara langsung dan pemulangan kepada orang tua, atau membawa alat-alat senjata tajam. Nah, itu termasuk sanksi berat juga salah satunya. Kemudian melakukan tindakan pelecehan seksual, ya, kita bisa blacklist langsung dari sekolah. Kemudian anak-anak sekalian, bahwasanya sanksi untuk sanksi sedang itu yaitu memakai gelang, ya, seperti biasa memakai gelang, kemudian memakai cincin, kalung metal, kemudian ada tindi. Nah, itu kita buat sanksi, ya, itu namanya sanksi sedang. Kemudian membuli pada rekan-rekannya, ya, membuli rekan-rekan ataupun berkelahi di dalam lingkungan sekolah, ini bisa dikategorikan sanksi sedang, ya, anak-anakku sekalian. Kemudian sanksi ringan itu, ya, seperti biasa, ketika anak-anak kami, apalagi proses pembelajaran kita sekarang itu masa pandemi COVID-19, itu kita melaksanakan proses pembelajarannya daring. Jadi di sini kita tekankan bahwasanya anak-anak kami apabila 3 kali berturut-turut tidak aktif, ini akan kita buat sanksi ringan, ya, akan kita panggil ataupun kita buat surat panggilan kepada orang tua. Selanjutnya anak-anak kami yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran, ini akan kita buat sanksi ringan, yaitu begitu juga panggilan orang tua, ya. Selanjutnya dalam sisi kedisiplinan yang kita terapkan di SMK Muhammadiyah ini, mulai dari rambut sampai ujung kaki, bagi yang putra itu kita upayakan anak-anak didik kami itu berpangkas ataupun mempunyai rambut minimal 1 sisir, ya. Artinya pangkasnya pangkas 1 sisir, kemudian pangkas catam ala tentara, itu untuk yang putra. Dan selanjutnya turun ke bawah berpakaian yang sudah kita terapkan di SMK Muhammadiyah.
Ya, kemudian bagi yang putri itu kita usahakan dan kita upayakan agar anak-anak putri itu memakai anak jilbab. Ya, anak jilbab. Ya, di dalam jilbab itu ada nanti anak-anak jilbab namanya. Nah, itu dia. Selanjutnya kita menyampaikan kepada anak-anak supaya berpakaian rapi. Ya, kita sudah tentukan aturan pakaian kita. Ya, hari Senin itu kita sampaikan pakaian anak-anak itu putih abu-abu. Kemudian hari Rabu Kamis dia pakaian batik. Selanjutnya hari Jumat itu pakaiannya HW, ya, Hizbul Waton. Hari Sabtu itu pakaian olahraga. Itulah pakaian kita selama 1 minggu. Kemudian yang putra yang putri sama, ya, sama. Selanjutnya pada anak-anak kami berhubung kondisi pembelajaran pandemi COVID-19 ini kita ada daring. Jadi Bapak berharap khusus kepada anak-anak kelas 10 agar aktif di dalam WA pembelajaran. Itu kita sudah buat grup, ya, supaya aktif, apalagi di masa PLS ini kalau bisa aktif sampai tanggal 19. Nah, Bapak harapkan. Jadi kita usahakanlah kita aktif di pembelajaran WA ini. Jadi barangkali itu saja yang perlu Bapak sampaikan, ya. Seperti biasa kita di SMK ini mempunyai yel-yel, ya. Kita harus semangat anak-anakku sekalian, walaupun kondisi COVID, ya, kita harus tetap semangat. Nah, kita punya yel-yel di SMK itu. SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah 11 Sibuan luar biasa. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak punya slogan ataupun moto, ya, bahwasanya di dalam pembelajaran ini, ya, anak-anakku sekalian, ya, kalau bisa tidak ada yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya. Ingat itu anak-anakku sekalian. Tidak ada yang sia-sia dalam proses pembelajaran apapun. Yang penting ilmu itu pasti bermanfaat pada suatu masanya. Barangkali itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Selamat bergabung di SMK Muhammadiyah. Selamat masuk di SMK Muhammadiyah. Tetap jaya, semangat anak-anakku sekalian, ya. Wassalamualaikum nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.